Shalom, selamat pagi semua. Apa kabar hari ini? Semuanya pasti baik ya, luar biasa. Pagi hari ini kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari anak-anakku yang ada di rumah, kita siapkan hati kita untuk kita beribadah memuji memuliakan nama Tuhan di pagi hari ini. Nah, pagi hari ini kita akan mengangkat sebuah pujian yang berkata, Bapa, Engkau sungguh baik. Kita akan menyanyikan lagu ini dengan penuh kesungguhan hati di hadapan Tuhan, dengan sikap doa dan penyembahan kepada Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Semuanya sikap doa ya. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan sudah menjaga, mari kita mengatakan Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih
Nah, anak-anak, kita sudah menyanyi bersama. Kita akan berdoa untuk membuka ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita sikap doa semua, tutup mata, lipat tangan. Miss akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur di pagi hari ini buat kasih, anugerah, dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara kami. Di pagi hari ini kami akan beribadah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Engkau memimpin ibadah kami dari permulaan pertengahan sampai berakhir dengan tidak kurang suatu apa-apa. Tuhan tolong jalannya ibadah kami. Misi akan membawakan firman-Mu, bahkan yang memimpin pujian. Kiranya pengurapan kuasa Roh Kudus bersama-sama dengan kami. Anak-anak-Mu yang di rumah yang mengikuti ibadah, kiranya Tuhan mengurapi, memberkati, sehingga anak-anak-Mu boleh sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah kami di pagi hari ini. Kiranya kami yakin dan percaya Tuhan yang memberkati ibadah kami, sehingga ibadah ini boleh berlanjut dan berlangsung dengan baik. Terpujilah nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, kita akan memuji Tuhan. Siapa yang mau memuji Tuhan? Wah, semuanya mau memuji Tuhan. Luar biasa ya, anak-anak TK Kristen Galang Kudus Sentani selalu semangat untuk memuji Tuhan. Nah, kita akan menyanyikan satu pujian yang berkata, Jalan serta Yesus. Ya, kita pakai gerakannya ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jangan suka jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jangan suka jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Wah, semuanya semangat ya, kita memuji Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita masih tetap memuji Tuhan. Satu pujian lagi. Anak-anak masih tetap berdiri ya semua ya. Kita mau angkat satu pujian yang berkata, mendidih di hati.
mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Miss Martina. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan satu pujian yang berkata, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Shalom anak-anak, senang sekali hari ini kita bisa kembali lagi belajar firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami mau sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan menolong kami semua, menolong anak-anak-Mu untuk dapat mengerti dan memahami firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, baik anak-anak semua yang ada di rumah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema kerendahan hati. Wah, anak-anak yang ada di rumah, kira-kira apa arti tentang kerendahan hati? Atau apa itu kerendahan hati? Ada yang tahu? Wah, pasti semua tahu ya. Nah, Miss Ina mencoba mencari arti dari kerendahan hati. Rendah hati adalah sifat bijak yang ada pada diri seseorang, tidak merasa pintar, cantik, tidak sombong, dan tidak melebih-lebihkan sesuatu. Contohnya, Ani tidak pernah menyombongkan hasil ujiannya meskipun ia mendapat nilai tertinggi. Atau Ani tidak pernah merasa dirinya paling pintar dalam kelas. Walaupun memang dia paling pintar. Itu contoh dari rendah hati. Nah, arti lain dari rendah hati adalah sikap yang mau mengakui kelemahan atau keterbatasannya. Atau bahasa yang lebih sederhananya, arti rendah hati adalah orang yang tidak sombong, yang tidak merasa diri paling cantik, tidak merasa diri paling pintar, paling hebat. Nah, orang yang rendah hati itu orang yang mau mengakui keterbatasannya dan kelemahannya. Itu adalah arti dari rendah hati. Nah, anak-anak sekalian, berbicara tentang kerendahan hati,
kita bisa belajar dari beberapa tokoh di dalam Alkitab yang memiliki sikap yang rendah hati sehingga mereka dipakai dan diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Nah, khusus hari ini kita akan belajar dari tokoh Alkitab yaitu Daud. Kita akan belajar tentang kerendahan hati yang bisa kita pelajari, yang bisa kita teladani dari kehidupan seorang Daud. Nah, anak-anak tahu siapa itu Daud? Daud adalah anak dari Isai atau ayahnya bernama Isai. Nah, Daud ini kesehariannya adalah sebagai seorang gembala yang setiap hari ada di padang rumput untuk memberi makan domba-dombanya, untuk menjaga domba-dombanya dari terkaman binatang buas. Daud senang sekali bermain musik. Musik yang dia mainkan itu adalah kecapi dan seruling. Ketika dia sedang mengembalakan domba-dombanya di padang, ada waktu luang, Daud mulai memainkan alat musiknya sambil memuji Tuhan. Daud berbeda sekali dengan saudara-saudaranya yang lain. Kalau saudara-saudaranya yang lain, keseharian mereka adalah pergi berperang. Tetapi kalau Daud, dia ada di padang menjaga domba-domba dari ayahnya. Itu tentang Daud. Nah, anak-anak sekalian, Daud adalah pribadi yang rendah hati. Kita bisa melihat dari beberapa hal. Ada 4 bukti kerendahan hati seorang Daud. Yang pertama yaitu ketika Daud hendak diangkat menjadi anak mantu dari Raja Saul waktu itu. Dia akan dinikahkan dengan Michal. Michal ini adalah anak dari Raja Saul. Nah, di firman Tuhan mencatat dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 18, bisa akan bacakan bagi anak-anak sekalian, dikatakan, tetapi Daud berkata kepada Saul, siapakah aku dan siapakah sanak saudaraku, kaum ayahku di antara orang Israel, sehingga aku menjadi menantu raja? Terus selanjutnya dalam ayat 23b, Daud menjawab, perkara ringankah pada pemandanganmu menjadi menantu raja? Bukankah aku seorang yang miskin dan rendah? Nah, jadi anak-anak, ketika Daud hendak diangkat menjadi mantu dari Raja Saul karena mau dinikahkan dengan anaknya Raja Saul yaitu Michal, Daud katakan, siapakah saya? Saya ini hanya seorang gembala. Saya ini orang miskin. Saya ini orang rendah. Saya tidak pantas. Bukan hal yang mudah menjadi mantu dari seorang raja. Nah, itu adalah salah satu bukti kerendahan hati Daud. Dia mengakui siapa dirinya. Dia mengakui bahwa dia tidak layak, dia tidak pantas, dan dia adalah orang yang rendah. Nah, salah satu ciri orang yang rendah hati adalah mengakui keterbatasannya, mengakui siapa dirinya, sekalipun dia layak dan pantas. Nah, itu yang pertama ya. Nah, yang kedua, sikap kerendahan hati Daud yaitu ketika Daud melawan Goliat yang badannya besar. Nah, ketika Daud hendak mengalahkan orang Filistin, Daud tidak sombong. Daud sadar kalau Daud bisa mengalahkan Goliat yang badannya besar, kalau Daud bisa mengalahkan orang bangsa Filistin saat itu yang pandai berperang, itu karena pertolongan Tuhan. Daud tidak pernah menyombongkan dirinya, baik di hadapan manusia, terlebih di hadapan Tuhan. Daud menyadari bahwa kalau dia bisa melawan orang Filistin, itu karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada Daud. Nah, itu adalah salah satu bukti bahwa Daud adalah pribadi yang rendah hati. Yang ketiga, bukti kerendahan hati Daud terbukti ketika Daud diangkat menjadi raja, menggantikan Raja Saul. Nah, walaupun waktu itu si Daud sudah menjadi raja, dia sudah menjadi orang yang sangat dikagumi, menjadi orang yang sangat dihormati, dia punya kekuasaan,
tetapi Daud tetap merendahkan hatinya. Daud sadar kalau dia bisa menjadi seorang raja bukan karena dia memang pintar, bukan karena dia hebat, bukan karena Daud itu tampan atau cakep, tetapi karena Daud adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Nah, kenapa Tuhan berkenan kepada Daud? Karena Tuhan melihat kerendahan hati yang dimiliki oleh Daud. Dia tidak sama seperti dengan saudara-saudaranya yang lain. Dia tidak sama seperti orang-orang yang lain yang ada di bangsa Israel saat itu. Itulah sebabnya Tuhan memilih Daud menjadi raja menggantikan Raja Saul. Menjadi orang yang sangat dikagumi, menjadi orang yang punya kekuasaan, menjadi seorang pemimpin yang hebat. Nah, sekalipun Daud sudah memiliki semua itu anak-anak, tetapi Daud tetap rendah hati. Dia tetap merendahkan dirinya karena dia tahu itu adalah pemberian Tuhan. Kalau Daud bisa jadi raja karena anugerah Tuhan. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, bukti kerendahan hati Daud bisa kita lihat ketika Daud melakukan kesalahan. Dia mau mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Jadi anak-anak, Daud ini pernah melakukan kesalahan. Daud juga pernah melakukan dosa. Daud juga pernah melakukan kesalahan yang sangat fatal. Nah, ketika Daud melakukan kesalahan, ketika Daud melakukan dosa, Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk datang menegur Daud. Nah, ketika Nabi Nathan datang menegur Daud bahwa kamu sudah melakukan kesalahan, apa yang dilakukan Daud, anak-anak? Apakah Daud berkata, "No, tidak, saya tidak pernah melakukan salah, saya tidak pernah melakukan itu"? Tidak, anak-anak. Waktu Nabi Nathan menegur Daud, Daud mengakui kesalahannya. Dia berkata, "Betul, saya sudah melakukan kesalahan itu. Betul, saya sudah berdosa. Betul, saya sudah bersalah. Saya pantas untuk dihukum." Dan tidak hanya mengakui kesalahannya di depan Nabi Nathan, tetapi Daud juga mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan dan minta belas kasih pengampunan daripada Tuhan. Nah, itu adalah salah satu bukti kerendahan hati Daud. Dia mau mengakui kesalahannya. Dia mau mengakui kelemahannya di hadapan manusia, terlebih di hadapan Tuhan. Nah, itu 4 hal bukti kerendahan hati yang dimiliki oleh Daud. Nah, anak-anak, apa kata firman Tuhan tentang rendah hati? Nah, firman Tuhan dalam Mazmur pasal 149 ayat 4 berkata, "Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan." Dan dalam Mazmur pasal 37, Mazmur 37 ayat 11 berkata, "Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena keselamatan yang berlimpah-limpah." Ya, banyak sekali dicatat dalam firman Tuhan tentang rendah hati. Ya, ada juga tentang rendah hati mendahului kehormatan. Nah, orang yang memiliki kerendahan hati akan ditinggikan oleh Tuhan. Nah, anak-anak semua yang ada di rumah, lewat keteladanan Daud kita bisa belajar tentang kerendahan hati. Dan firman Tuhan berkata bahwa kalau kita memiliki sikap yang rendah hati, maka Tuhan akan berkenan atas hidup kita. Bahkan Tuhan akan memahkotai kita dengan keselamatan. Nah, orang yang rendah hati itu akan dihormati. Orang yang rendah hati kata firman Tuhan akan menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Nah, anak-anak sekalian yang ada di rumah, mari kita belajar menjadi pribadi yang rendah hati. Sekalipun mungkin kita cantik daripada orang-orang yang ada di sekitar kita, lebih cantik dari saudara-saudara kita, dari teman-teman kita, lebih pintar dari teman-teman kita, tetapi kita harus belajar rendah hati. Karena kenapa? Karena Tuhan berkenan kepada anak-anak yang rendah hati. Tuhan tidak senang kepada orang yang sombong atau orang yang congkak. Kata firman Tuhan, kalau kita sombong, kalau kita congkak, suatu saat kita akan
jatuh. Tetapi kalau kita merendahkan hati, Tuhan akan meninggikan kita. Tuhan akan memberkati kita. Kita bisa melihat Daud ketika dia memiliki sikap yang rendah hati. Tuhan memakai Daud menjadi seorang pemimpin yang sangat luar biasa pada masanya. Daud diurapi oleh Tuhan. Daud diberi hikmat oleh Tuhan di dalam memimpin bangsanya saat itu. Sehingga dia menjadi seorang yang sangat terkemuka. Dia menjadi orang yang sangat dihormati waktu itu. Kenapa? Karena Daud adalah pribadi yang rendah hati. Tuhan berkenan kepada Daud karena kerendahan hati dari si Daud. Ayo anak-anak semua anak-anak yang ada di rumah, mari kita belajar menjadi pribadi yang rendah hati. Firman Tuhan ini datang kepada Miss Ina dan kepada semua anak-anak yang ada di rumah bersama dengan orang tua. Mari kita belajar selalu mengakui keterbatasan kita di hadapan Tuhan, kelemahan kita di hadapan Tuhan, bahwa kita tidak mampu tanpa Tuhan. Kalau kita bisa melakukan sesuatu, kalau kita cantik, kalau kita pintar, kalau kita hebat, kalau papa dan mama bisa punya jabatan yang bagus di tempat pekerjaannya, kalau mama bisa memiliki sesuatu, bisa punya mobil, punya rumah yang mewah, itu semua adalah pemberian Tuhan. Itu adalah anugerah Tuhan. Kita tidak boleh sombong dengan apa yang kita miliki, ya. Tidak boleh sombong, tapi kita harus belajar terus menjadi pribadi yang rendah hati, ya. Karena ketika kita merendahkan hati kita, Tuhan akan memberkati hidup kita. Kita akan ditinggikan oleh Tuhan, ya. Jadi anak-anak sekalian yang ada di rumah, sekali lagi mari kita belajar menjadi pribadi yang rendah hati. Kita memohon Allah Roh Kudus menolong kita, memampukan kita agar kita selalu dimampukan oleh Tuhan menjadi anak-anak yang rendah hati, yang selalu mengakui keterbatasan kita di hadapan Tuhan. Ya, kiranya firman Tuhan hari ini bisa menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua, dan mari kita berdoa untuk menutup firman Tuhan di hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah belajar firman Tuhan tentang kerendahan hati. Kami bisa belajar dari keteladanan Daud yang sungguh memiliki sikap yang rendah hati. Tuhan tolong Miss dan anak-anak semua yang ada di rumah bersama dengan orang tua dan keluarga, agar kami pun dimampukan oleh Tuhan untuk selalu memiliki hati yang selalu memiliki sikap yang rendah hati di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa Tuhan berkenan kepada setiap orang-orang yang memiliki sikap yang rendah hati di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Miss Martina. Wah, ceritanya bagus ya, luar biasa ya. Pasti kita semua sudah diberkati lewat firman Tuhan kita di pagi hari ini. Nah, saatnya kita akan menutup ibadah kita di pagi hari ini. Kita akan menyanyikan pujian yang berkata, Bapa terima kasih. Bapa di dalam
Ya, baik anak-anak sekalian, kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita. Hari ini mari semua anak-anak yang ada di rumah kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan atas anugerah-Mu, pimpinan dan penyertaan-Mu. Hari ini kami boleh beribadah bersama-sama. Kami yakin dan percaya bahwa setiap puji-pujian yang telah kami naikkan kepadamu, setiap doa yang telah kami panjatkan, bahkan setiap firman Tuhan yang telah kami dengar, kiranya itu semua boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami dan dapat menjadi persembahan yang berkenan, yang memuliakan akan nama Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami terus berdoa buat semua anak-anak kami yang ada di rumah bersama dengan orang tua. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai, memelihara mereka, memberkati di dalam kehidupan mereka. Terlebih khusus Tuhan bagi setiap anak-anak kami, biarlah terus dikaruniai kesabaran dan semangat hikmat-Mu di dalam mengikuti pembelajaran setiap hari. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, kegiatan kami di sepanjang hari ini. Kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan selalu bagi kami sekalian. Dan akhirnya biarlah kiranya kasih karunia, damai dan sejahtera, pimpinan dan penyertaan daripada Allah senantiasa memimpin hidup kami hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita hari ini. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.